bisa hasilin 30 juta dalam sebulan dari trading, tapi bukan 1 juta per hari. Bedanya di mana? Kita akan bahas di video kali ini. Nggak bosan-bosan gue ingetin berkali-kali ke kalian, bahwa trading itu nggak bisa kita untung terus, nggak bisa kita profit terus. Sejago-jagonya kita trading, win rate kita nggak mungkin bisa 100%. Bisa 60-65% aja itu udah even bagus banget. Jadi, pasti ada trading kita yang gagal, yang harus cut loss, atau ada hari-hari di mana kita mengalami kerugian. Mungkin banyak dari kalian yang berpikir, wah kalau gue bisa trading nih, gue bisa hasilin 1 juta per hari, atau misalkan 500.000 per hari. Apakah kenyataannya bisa? Dari pengalaman 7 tahun gue trading, atau even di 1-2 tahun terakhir, di mana performa tradingnya udah bagus banget, tetap aja ada hari-hari di mana gue mengalami kerugian. Atau mungkin kalian yang dagang, kalian yang jualan online, kalian buka bisnis, pasti relate dengan hal ini. Hari ini toko rame nih, jualan rame nih, omset besar nih, untung banyak. Besok apakah bisa sama persis? Mungkin bisa lebih rame, mungkin bisa lebih besar lagi omsetnya. Tapi bisa jadi besok sepi. Atau yang buka restoran misalkan, wah hari ini Sabtu Minggu nih, rame banget nih, omset besar nih. Tiba-tiba besok hari Senin, pas lagi hujan deres, restonya sepi banget nih. Even di hari itu malah nombok. Tapi pertanyaan gue gini, apakah gara-gara hari Senin ketika cuaca lagi buruk, lagi hujan, habis itu kalian sepi banget restorannya, terus hari Selasa kalian tutup restonya? Kagak kan? Mau itu hari Seninnya lagi sepi, besoknya sepi lagi, misalkan Rabunya sepi lagi, restonya akan tetap kalian buka selama masih cuan kan? Mungkin ada hari-hari sepi, kalian nombok, kalian rugi, tapi pas ditarik 1 bulan, 3 bulan, even 1 tahun, hasilnya masih profit, hasilnya masih cuan. Sama halnya dengan trading. Kalian yang kerja sebagai sales juga sama kok. Hari ini cari order ya kan, udah habis bensin, ya misalnya habis uang tol dan lain sebagainya. Tiba-tiba nggak ada closingan, nggak dapat klien, tapi kalian tetap kerja. Kenapa? Karena minggu depan mungkin bisa closing. Yang sales mobil atau agent properti pasti relate. Ada hari-hari di mana nombok, ada hari-hari di mana rugi. Apalagi kalau kita ngomongin trading, nggak bisa untung terus. Orang yang dagang dan bisnis aja bisa rugi kok di hari-hari tertentu. Ini dulu konsep yang perlu kita pahamin. Kalau konsep dasar seperti ini aja kita nggak paham, saran gue lebih baik jangan trading. Karena orang yang terjun ke dunia trading itu mayoritas gagal. Karena ekspektasinya itu terlalu tinggi. Oh, gue bisa analisa nih, gue bisa pencet buy, gue bisa pencet sell, gue bisa hasilin 500.000 atau 1 juta per hari. Itu ekspektasinya, padahal realitanya nggak bisa. Akhirnya malah kecewa dan keluar dari market. Jadi di sini kalian harus paham dulu konsepnya. Makanya gue bilang tadi di awal, gue bisa hasilin 30 juta profit dari trading setiap bulan. Even kadang-kadang lebih. Tapi nggak bisa 1 juta per hari. Karena mungkin hari ini gue profit misalkan 3 juta. Besok gue profit 5 juta. Lusa gue rugi 2 juta. Nanti hari-hari berikutnya rugi lagi 3 juta. Ada rugi misalkan 5 juta. Besok ada profit lagi 8 juta. Pas diakumulasin total dalam 1 bulan, ada nih net profitnya 30 juta. Kalau dibagi 30 memang kenyataannya 1 juta per hari. Tapi bukan berarti gue withdraw terus 1 juta per hari secara konsisten. Nggak kayak gitu konsepnya. Sampai di sini paham ya. Kedua, bukan cuma soal profit ya, tapi soal drawdown-nya juga. Misalkan gini ya, kalian punya aset nih 100 juta yang memang kalian udah siapkan ini uang dingin nih untuk trading. Wah, 100 juta gue bisa jadi 150 juta dalam sebulan. Bulan kedua bisa jadi 200 juta. Bulan ketiga ruginya 150 juta, modal sisa 50 juta. Bulan keempatnya 50 juta, sisa 20 juta, rugi lagi 30 juta. Kalau udah kelikuidasi, kalau udah margin, kalau udah habis semua nih modal tradingnya, terus mau trading pakai apa lagi? Trading itu bukan cuma berbicara soal profit dan profit. Kita harus jaga juga drawdown-nya, batasi resikonya. Karena apapun yang dikali nol ya hasilnya akan nol. Percuma hari ini kalian profit 10 juta, 20 juta, tapi lusa atau minggu depan margin call habis juga semuanya. Drawdown ini bisa dibagi menjadi beberapa ya. Yang pertama ada daily drawdown. Misalkan kalian batasin nih daily drawdown 3% atau 5%. Artinya kalau kalian trading pakai 10 juta, maksimal kerugian di hari tersebut adalah 500.000. Kalau udah kena daily drawdown, artinya harus stop dulu, evaluasi dulu, baru nanti lanjut besok-besok. Habis itu ada monthly drawdown. Monthly drawdown-nya misalkan berapa? Kalian patokin 20%. Kalau di bulan tersebut udah drawdown sampai 20%, kalian stop dulu, evaluasi. Habis itu forward testing lagi, entah itu pakai akun demo atau di akun kecil, di $100 misalkan. Karena ini penting, bukan cuma soal profit. Kalau misalkan monthly drawdown-nya sampai 80%, wah itu bahaya banget. Karena pas equity misalkan 10 juta, sisa 2 juta, itu pas 2 juta mau balikin ke 10 juta ya jadi susah. Jadi ingat ya, nggak bisa profit terus yang pertama. Dan yang kedua, bukan cuma soal profitnya, tapi harus jaga juga drawdown-nya. Harusnya dengan dua hal ini, kalau kalian pelajarin dengan baik dan kalian bisa disiplin, hasil trading kalian bakal jauh lebih bagus. Jadi jangan cuma dengerin gue, jangan cuma nonton video ini, tapi coba praktekkan dengan kedisiplinan. Lanjut yang ketiga, yaitu lakukan zoom out. Jangan cuma fokus sama hari ini, minggu ini, dan bulan ini. Karena kan gue di market kurang lebih udah 7 tahun ya. Jadi gue bisa zoom out, gue bisa tarik datanya, gue bisa lakuin evaluasi. Tahun ini di 2017 gue tuh goblok banget nih tradingnya margin call terus. 2018 juga sama, 2019 juga sama. 2020 gue udah mulai bisa trading nih, tapi hasilnya masih jelek karena pengen revenge terus. Masih FOMO, masih greedy, pengennya profit besar. 2021 mulai membaik. Itu yang jelek-jeleknya gue catat, habis itu gue buangin. Pas gue udah salah arah nih, misalkan di gold. Gue punya habit misalkan yang jelek banget nih. Habis long kena stop loss, di bawah gue long lagi kena stop loss lagi, gue long lagi kena stop loss lagi. Mau sampai berapa kali kalau kayak gitu? Mau sampai 10 kali, 11 kali margin call. Jadi nggak boleh memihak arah. Kalau udah mulai muncul, wah, gue pengen reverse ini, turun nih, gue harus long terus nih. Kena stop loss, long lagi. Kena stop loss, long lagi. Kalau udah kayak gitu, stop dulu. Karena kita nggak bisa lawan market. Karena market itu kejam gitu. Kita maksa, kita hajar terus, ya udah malah makin rugi. Jadi coba zoom out dulu, lihat dari kacamata yang lebih lebar. Habis itu lakuin evaluasi. Yang jelek-jeleknya diulangin, dihindarin. Habis itu evaluasi yang profitnya juga. Wah, ini performa gue di bulan ini bagus karena apa nih? Dan yang paling penting juga jangan ubah-ubah metode terus. Baru pakai metode A sebulan. Nggak cocok nih, ganti metode B, ganti metode C. Coba kalian latih dulu metodenya sampai 10.000 jam. Gue dari 2017 sampai 2021
2024 ini. Tahun terbaik gue itu cuma di 2023 dan 2024. Di 2021 dan 2022, gue ada profit, tapi itu mungkin cuma buat nutupin margin call yang dari 2017 sampai 2020. Tapi ada satu hal yang menarik yang harus kalian tahu. Strateginya dari dulu, metode tradingnya itu selalu sama. Gak ada yang dirubah. Kalian tahu apa yang dirubah? Yang dirubah itu cuma money managementnya, risk per trade-nya, dan kedisiplinannya. Yang dulu sizingnya berantakan, oversizing, pokoknya buka terus. Turun lagi, average down lagi, sampai margin call. Sekarang disiplin. Waktu take profit. Waktu stop loss, kita stop loss. Itu yang membedakan. Kalau mau pakai metode apapun, kalau kalian kuasain, itu bisa make profit. Asal jangan diganti-ganti terus. Dan jangan ditambahkan faktor lain. Kalau udah bisa konsisten, ya udah lakuin gitu. Jadi jangan iri sama rumput tetangga. Lah kok metode dia enak ya? Trading cuma pas NFP, CPI, FOMC, dan lain sebagainya. Profitnya bisa besar. Pas kalian coba pas news, ternyata salah arah terus dan malah margin call. Tapi sehari-hari kalau trading di luar news, hasilnya malah bagus. Ya udah, artinya metode kalian memang cocok dipakai di luar news. Kalau ada news ya jangan trading dulu. Metodenya dia memang cocok untuk pas news. Jadi jangan iri. Fokus aja ke diri kalian sendiri. Itu yang paling penting. Semoga sampai di sini paham ya. Keempat, sikap netral baik itu ketika loss ataupun ketika lagi profit. Kita mulai dari yang profit dulu ya. Bisa kalau lagi profit, apalagi profitnya banyak, itu muncul euforia. Contoh misalkan ya, gue trading nih di akun $10.000. Tiba-tiba dapat jackpot nih, goldnya misalnya terbang gitu. Gue profit $3.000 sampai $4.000. Ya udah profit, habis itu withdraw, habis itu balik lagi ke sikap netral. Kalau dulu nih kesalahan gue, habis profit $3.000 sampai $4.000. Besoknya gue trading jadi nggak disiplin. Ya mungkin tadi harusnya daily drawdown 5% yaitu di $500. Besoknya gue bisa rugi $2.000. Kenapa? Karena ada pemikiran gini. Kemarin kan gue habis untung misalkan $3.000 $4.000. Berarti kalau hari ini gue rugi $2.000, nggak masalah lah, masih ada untung $2.000. Nah ini yang nggak boleh sampai terjadi. Biasanya euforia dan hal-hal seperti ini yang menyebabkan drawdownnya parah dan kita jadi pengen revenge lagi. Jadi kalau kemarin udah profit ya lupain, kemarin loss juga lupain. Hari ini kita mulai lagi hari ini. Dengerin baik-baik ya, ini penting banget. Karena dulu gue sering banget begitu dan akhirnya akunnya hancur. Udah profit banyak hari ini, habis besok dan lusa. Jadi walaupun hari ini profit besar, besok atau lusa harus reset lagi. Terapkan daily drawdown yang sama. Kalau hari ini rugi $500 misalkan, bukan berarti besok harus profit $500 untuk balikin loss hari ini. Kalau besok rezekinya cuma $200, ya udah terima aja. Nanti mungkin lusa ada profit lagi dan yang penting kalau ditarik dalam 1 bulan hasilnya oke. Kalau hari ini loss $500, habis itu besok kalian pikir harus profit $500 untuk balikin. Nah itu biasa awal mulai kehancuran. Oke, jadi dari 4 poin ini semoga bisa jadi manfaat nih, khususnya untuk kalian yang baru terjun ke dunia trading. Di sini gue nggak bahas strategi atau cara analisanya dulu, karena kalian pelajaran di YouTube itu banyak banget. Ya kan banyak yang jago-jago kok metodenya. Tapi pondasi dasarnya dulu dari 4 hal ini. Kalau kalian nggak punya pondasi 4 hal ini aja, percuma mau metodenya se-fancy apa, kalian pakai indikator ini itu, ujungnya nggak bisa profit konsisten juga. Jadi buat dulu dan kuatin dulu nih pondasi dasarnya. Lanjut, ini gue lagi ngomongin trading di forex dan juga di gold ya. Mungkin banyak kalian yang nanya, pakai broker apa? Harus broker apa yang bagus? Jujur gue pribadi diversifikasi dan pakai beberapa broker. Cuman kalau tolak ukur bagus ya, menurut gue ada beberapa hal ini yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, deposit dan withdraw itu harus cepat. Karena kalau momennya kita mau trading dan deposit aja lama, itu nggak enak. Dan sama halnya dengan withdraw. Kalau kita ada profit, kita mau amanin dan withdrawnya lama kan nggak enak juga. Jadi ini harus cepat nih ya, deposit dan withdraw. Yang kedua, spreadnya oke, jangan terlalu lebar. Karena kan banyak dari kalian yang mungkin maunya intraday, maunya scalping. Kalau spreadnya lebar, wah itu cukup berat. Yang ketiga, eksekusinya pas di MT5 itu cepat. Dan jangan sampai error pas news. Nah ini kalian bisa forward testing dulu. Misalkan pakai modal kecil $50. Coba tes dulu eksekusinya cepat atau enggak. Habis itu ada error nggak pas news. Jangan sampai kalian trading pas news, setupnya udah bener, eksekusinya nggak bisa karena error. Entah itu nanti slippage lah, spreadnya tiba-tiba lebar, dan lain sebagainya. Keempat, bonus deposit. Sebenarnya jujur ini nggak terlalu penting, makanya gue taruh di nomor 4 yang terakhir. Tapi memang ada beberapa bonus deposit itu yang membantu performa trading kita. Nanti gue akan jelasin sedikit di belakang. Nah, kalau kita ngomongin XM, pair di XM itu sangat lengkap. Kalau untuk forex sudah pasti lengkap banget, total ada 55 pair. Habis itu komoditi seperti gold, oil, dan lain sebagainya. Indeks saham juga ada dan lengkap. Habis itu US stock juga banyak. Jadi karena pilihan pairnya banyak dan lengkap, kita bisa trading multi aset cuma di satu account aja. Itu advantage pertama. Kedua, spreadnya kompetitif mulai dari 0,8 pips saja. Ini penting nih, khususnya buat kalian yang suka scalping atau intraday. Untuk deposit dan withdraw, gue udah sering coba dan lumayan cepat. Kalau untuk pilihan akunnya, ada akun mikro, ada akun standar, ada akun ultra low, dan ada akun share. Kalau gue pribadi selalu pakai yang standar. Tapi ini preferensi lah, nanti kalian bisa lihat di websitenya. Kalau untuk regulationnya, kalian bisa sambil lihat di layar. Ada dari Cyprus Securities and Exchange Commission, atau CYSEC. Habis itu Australian Securities and Investment Commission, atau ASIC. Dan Financial Conduct Authority, atau FCA. XM juga support untuk di MT4 ataupun MT5. Kalau gue pribadi lebih prefer MT5, karena udah lebih canggih dan lebih enak. Nah, kalau untuk buat akunnya juga gampang banget. Gue akan kasih tutorial singkatnya, kalian bisa perhatiin di layar. Yang pertama, kalian langsung klik linknya aja yang ada di deskripsi. Nah, ini ada pilihan untuk lanjutkan di aplikasi XM-nya langsung, atau registrasi via web. Kalau gue lebih nyaman biasanya via web dulu, jadi nanti di app tinggal login aja. Langsung klik aja yang lanjutkan di web, tinggal pilih negaranya Indonesia, habis itu masukin email dan buat password kalian. Kalau udah, tinggal klik daftar. Nanti verifikasi email dan lain-lain. Kalau udah berhasil, kalian bisa login via web atau bisa login via aplikasi. Nah, ini terserah nih, kalau gue biasa masih di web. Tapi kalau kalian mau di aplikasi juga nggak apa-apa. Setelah itu lanjut ke next step, lakukan KYC. Ini KYC biasa, full online. Ya paling KYC foto-foto 1 menit, tapi prosesnya mungkin 30 menit sampai 1 jam lah. Kalau udah berhasil terverifikasi, kalian tinggal deposit untuk aktifin real account-nya. Atau kalau mau latihan dulu pakai demo account juga nggak masalah. Nah, pas banget di bulan ini lagi ada promo Merdeka Deposit Bonus. Jadi kita bisa dapetin bonus deposit 100% sampai $500. Jadi kalau $100 ya dapetnya $100, kalau $300
$300 dapat $300, $500 dapat $500, jadi $1.000 totalnya. Di sini gue akan jelasin sedikit tentang advantage bonus deposit yang ada di XM. Bonus depositnya menurut gue agak unik, karena bonus depositnya ini tetap bisa dipakai, jadi nggak hangus, even ketika modal atau balance kita itu udah nol. Misalkan ya, gue deposit $500 nih, dapat dong kreditnya $500, jadi equity-nya total $1.000. Habis itu setelah gue trading, ternyata gue rugi nih, total kerugiannya $500. Berarti balance-nya jadi nol dong ya, tapi equity-nya masih ada 500 karena dari kredit dari bonus yang tadi. Nah, biasanya kalau balance sudah nol, bonus deposit itu kan hangus kan. Sedangkan di XM, bonus depositnya tetap bisa dipakai. Jadi saldo sekarang udah nol nih, balance sudah nol. Tapi kita tetap masih bisa trading dengan kredit yang $500 tadi. Kalau rugi sampai $500 lagi ya udah berarti habis. Tapi kalau dari saldo nol tadi, kalian bisa tradingin pakai kreditnya, dan ternyata saldonya naik lagi sampai $500, sampai $700, ya udah saldonya berarti bisa di withdraw lagi. Jadi ibaratnya dikasih kesempatan kedua, dikasih nyawa tambahan. Dan menurut gua ini advantage banget. Bayangin yang harusnya biasa kita deposit $500, kita udah loss $500, udah habis. Ini kita masih bisa lanjut trading lagi pakai $500 bonus tambahan yang tadi. So jangan lupa dimanfaatin, kalian bisa daftar via link ada di deskripsi. Karena ini kebetulan banget lagi ada promo bonus deposit 100%. Biasanya bonusnya itu nggak 100%. Kadang ada 50%, 20%, dan lain-lain. Tapi kali ini 100% ya lumayan banget. Kalau untuk leverage bisa sampai 1:1000. Cuma kalau gue pribadi nggak sarankan. Untuk kalian yang baru belajar, pakai aja leverage 1:100 atau 200. Biar apa? Biar nggak FOMO dan greedy ketika buka posisi. Buat yang suka login di aplikasi, ada di Play Store ataupun di App Store. Kalian bisa download aja aplikasi yang ini. Tapi jangan lupa untuk daftarnya via linknya ada di deskripsi. Pilih yang ini supaya kalian bisa klaim bonus deposit 100%-nya. Oke, kurang lebih seperti itu. By the way, kalian suka nggak video-video kayak gini? Dimana gue jelasin edukasi, pengalaman trading gue, apa yang udah gue lewatin, sistem trading dan juga SOP yang gue gunakan, tapi bukan ke metodenya. Karena kalau metodenya biasanya panjang, bisa gue jelasin 1 jam, 2 jam, dan biasa itu gue jelasinnya di Zoom. Kalau kalian suka sama videonya, coba komen di bawah. Kalau ramai, gue akan sering buatin video kayak gini. Oh ya, buat kalian yang mau ikutin kelas trading, biasanya itu seminggu sekali, dan tentunya gratis ya, nggak berbayar. Kalian bisa join grup Telegram, linknya ada di deskripsi. Kalian bisa pilih yang ini, cerita trading. Biasa kalau ada kelas di Zoom, kita akan infoin di sana. Cuman memang biasa kuotanya gue batasin cuma di 100 orang. Jadi begitu linknya di drop, biasa ya kalian rebutan. Jadi pastiin kalian masuk ke grupnya, pantengin, supaya kalau ada kelas selanjutnya, kalian bisa ikutan dan belajar secara gratis. Oke, sampai di sini aja videonya. Jangan lupa like kalau kalian suka, subscribe buat yang belum, dan sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan.